Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, Sarjana Pendidikan Islam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, hari ini berdoa dulu ya. Kita awali dengan berdoa. Silakan Mas Haji tolong dipimpin untuk berdoa pagi hari ini ya. Di tempat duduk, siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa tadi dapat diperlancarkan untuk hari ini dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anak, kita rapikan dulu duduknya ya. Silakan dirapikan ya. Sudah rapi. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak nggih. Kelas hari ini juga sudah bersih. Terima kasih anak-anakku. Jempol buat kalian ya. Oke. Hari ini guru absen dulu. Adi Setiawan, Aji Hendra Pratama, Anindya Saki Nur Aisyah. Oh, udah hadir ya nih? Kenapa nih? Oh, sakit. Oh iya, semua kita doakan agar Mbak Anindya nih segera sembuh ya. Darmaji, ya. Farhan Abdi Panestu, Ilham Dwi Kuncoro, Intan Suryaningsih, Irfan Maulana, Kholis Nasrullah, Nisaila Zora Cantika Putri, Muhammad Aan Aulia Rahman, Muhammad Zaki, Risma Nazlia Kirana, Sekar Arum Pramesti, Sultan Afisena, Wardah Kamila Putri. Baik, alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Aku tak peduli.
pembelajaran Bu Guru hari ini, Bu Guru ada permainan. Kita explikin terlebih dahulu. Nanti jika Bu Guru mengatakan jeruk, maka kalian harus berdiri. Kalau Bu Guru mengatakan apel, berarti kalian harus duduk. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita simulasi dulu ya. Jeruk, apel, apel, jeruk, jeruk. Ayo, ya ada yang salah ya. Ada yang tidak fokus ini, Mas Ilham tidak fokus. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu rukun iman yang keenam. Di rukun iman yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Dan yang keenam adalah iman kepada hari. Nah, hari ini kita akan pelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasulullah. Nah, apa saja nanti yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah makna iman kepada Rasul. Sifat yang kedua, sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang harus kita kuasai. Ya, untuk profil pelajar Pancasila ada satu, keimanan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, inovatif. Yang keenam, mandiri. Dan yang ketujuh, berkebinekaan global. Sedangkan untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yang pertama adalah berkeadaban atau ta'adub. Yang kedua, keteladanan atau qudwah. Dan yang ketiga adalah berimbang atau ta'awun. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Oke, sekarang kita ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa? Oke, Mas Farhan? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul sebagai penyempurna akhlak manusia. Iya, luar biasa tepuk tangan untuk Mas Farhan. Kalau misalnya Nabi dan Rasul meyakini bahwa Nabi dan Rasul sebagai penyempurna. Oke, yang kedua, jelaskan pengertian antara Rasul dan Nabi. Siapa yang bisa? Mbak Intan. Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nabi, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Iya, betul Mbak Intan. Ya, sekarang perbedaan Rasul dengan Nabi, ada yang bisa? Oh iya, Mbak Sekar. Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri, Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat. Wah, luar biasa, nggih. Yang terakhir, tugas pokok seorang Rasulullah. Ada yang bisa? Oh iya, Mas Irfan. Yang memberikan teladan yang baik, menyempurnakan akhlak manusia, menyampaikan kabar tentang akhirat. Ya, teman untuk kita semua. Luar biasa, nggih. Kelas 8 ini luar biasa. Assalamualaikum. Bentar, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak, Bu Guru akan menyajikan sebuah video tentang pembelajaran hari ini. Tolong disaksikan dengan seksama, dipelajari apa isi video, dan ingat poin-poin penting dalam video, oke? Paham, nggih? Ya,
merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Coba kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dengan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Tidaknya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafal dulu. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok nasyid kaitan atau nada yang ada di video animasi Musa dan Rara. Yang videonya bisa dicek di deskripsi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka tunaikan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, nabi dan rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperingatkan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang keempat, yaitu membina akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlaq." Kata Nabi Muhammad, ia diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat menyingkatnya dengan kata fas. Fas adalah singkatan dari fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Fatonah artinya cerdas. Seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya terpercaya. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu sudah menunaikan tanggung jawab hari ini? Ayo, kamu sudah sempat minum waktu belum? Kita lanjut ya. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi atau Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, tidak pernah melaporkan atau
dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Bisa kita singkat dengan kata baki kiki, yaitu balada, khianat, kibir, dan kitman. Balada artinya bodoh, khianat artinya ingkar janji, kizib artinya berbohong, dan kitman artinya menyembunyikan. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini. Bahkan mereka tidak mungkin memiliki salah satu dari empat sifat ini. Yang terakhir adalah sifat jais rasul dan nabi. Sifat jais adalah sifat seperti manusia biasa. Walaupun mereka adalah seorang nabi atau rasul, mereka tetap merasa lapar dan haus. Mereka juga bisa merasa lelah dan ngantuk. Pada dasarnya setiap nabi dan rasul memiliki fisik seperti manusia pada umumnya. Mereka juga memiliki hati sebagaimana kita semua. Perbedaannya, kehidupan mereka ditempa dengan berbagai macam rintangan dan cobaan. Saking luar biasanya, derajat mereka bahkan mengalahkan derajatnya para malaikat. Setelah mengetahui semua hal nabi dan rasul, kita memasuki pembelajaran yang paling penting, yaitu beriman kepada nabi dan rasul. Seperti yang sudah diketahui, beriman kepada nabi dan rasul merupakan salah satu rukun iman. Oleh sebab itu, iman kita menjadi cacat jika tidak meyakini keberadaan nabi dan rasul. Apa sih yang dimaksud beriman kepada nabi dan rasul? Beriman kepada nabi dan rasul secara istilah artinya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Ada 3 poin yang bisa kita garis bawahi, yaitu kita harus meyakini adanya utusan Allah, kita juga harus meyakini kerasulan mereka dan kebenaran ajarannya. Bagaimana cara kita beriman kepada nabi dan rasul? Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya. Walaupun kita adalah umat Muhammad, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa nabi lainnya bukan nabi kita. Kita harus meyakini semua nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mengimani para nabi dan rasul yaitu dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Setiap nabi dan rasul memiliki ajaran yang sangat berhubungan. Kita bisa meneladani kepribadiannya dan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Dan yang ketiga, yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat juga. Oleh sebab itu, jika kita menemui ada orang yang mengaku nabi, sudah pasti itu adalah nabi palsu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Tulis komentarmu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang dibahas. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, setelah melihat video, nanti Bu Guru akan bagi kelas ini ke dalam 4 kelompok, ya. Kelompok, nanti setiap kelompok kalian harus mendiskusikan masalah yang Bu Guru berikan. Nanti studi kasus, ya. Kalau ada masalah, kalian diskusikan bersama kelompok. Kemudian nanti salah satu tunjuk sebagai ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Paham ya? Paham? Oke. Baik, kita bagi kelompoknya dulu ya. Berhitung sampai 4. Selesai nanti kembali gitu ya. 1, 2, 3, 4, 2, 4. Mas Farhan kok tidak fokus ini? Ayo Mas Farhan. 4. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang 1 di sini, kelompok 1 di sini. Ayo silakan, yang angka 2, yang mendapatkan angka 2
boleh menggunakan referensi buku paket, silahkan pakai HP. Kalau bawa HP silahkan dikeluarkan HP-nya. Bisa kalian cari informasi di Google ataupun dimanapun. Silahkan ya, boleh buka HP-nya. Yang bawa HP, silahkan. Ada ini HP? Ya, silahkan dikeluarkan. Nanti kita diskusikan ya.
dengan kelompok kalian sudah aktif menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya Dua barokah. ya, selanjutnya guru berikan umpan balik ya, pertanyaan. Ada yang mau bertanya terkait iman pada Nabi dan Rasul? Oke, tidak ada ya. Kita kembali ke materi. Baik, makna iman kepada Rasul seperti yang tadi dijelaskan dalam video awal, bahwa iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dalil tentang iman kepada Rasul dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, nama-nama yang wajib kita imani ada berapa Nabi dan Rasul? Nah, 25. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan ada sifat wajib Rasul tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama Siddiq, yang kedua Tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat pintar. Selanjutnya sifat mustahil ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Selanjutnya, nah, tujuan diutusnya Rasul apa? Nah, ini ada menyampaikan wahyu dari Allah, membimbing manusia ke jalan yang lurus, memberikan kabar gembira, menegakkan keadilan. Hikmahnya, dari apa hikmahnya? Jadi hikmah iman kepada Rasulullah antara lain meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul yang wajib diimani berjumlah 25. Yang kedua, Rasul Lasmi berjumlah 5 orang. Ada siapa saja Rasul Lasmi? 1. Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Ibrahim. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sifat wajib Rasul ada 4. Amanah, fatonah, siddiq, tabligh. Dan sifat mustahil Rasul ada 4 juga. Davidman, kizib, baladah, dan khianat. Selanjutnya, refleksi kita kali ini kita menggunakan aplikasi Wordball ya. Untuk linknya kirim di grup WA ya. Silahkan dibuka grup WA-nya. Oke, siapa yang mau mengerjakan di sini? Ayo, yang mau mengerjakan ke depan. Oh ya, Mas Nasul, pinter. Yo, silahkan Mas Nasul. Yang lain sambil diperhatikan, dikerjakan ya, sambil dikerjakan.
semuanya. Oke, sudah kirim jawaban? Baik, oke, sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Kita lihat ke depan semuanya. Apakah jawaban Mas Nasrul ini benar adanya? Amanah, artinya dapat dipercaya, benar? Nah, oke, pintar. Tablet menyampaikan? Benar? Oh, Fatona cerdas, benar? Oke, yang terakhir ada Sidik jujur, benar? Oke, tepuk tangan. Kembali, oke. Sekarang pertanyaan kedua. Bu Guru kembali kirimkan di grup WA, silakan di oke. Ya, sama ya ini? Sama, silakan dibacakan di masing-masing HP di grup. Sudah dikirim jawabannya? Jangan lupa dikirim ya jawabannya, nanti Bu Guru koreksinya langsung dapat nilai. Oke, sudah dikerjakan ya? Baik, nanti tugas mandiri kalian dikerjakan lembar di LKPD ya. Nanti Bu Guru kirimkan alamatnya. Sudah diterima alamatnya? Guru kirimkan di grup WA ya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti pengerjaannya maksimal nanti sampai selesai istirahat Bu Guru, oke? Oke. Oke. Oke, anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang menjadi generasi digital yang berkeadaban, gitu ya. Nah, pesan dari Bu Guru dari pelajaran hari ini, mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengikuti jejak para Rasulullah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Bu Guru menjelaskan dan juga Bu Guru membimbing kalian dalam pelajaran hari ini banyak kekurangan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Wa akhiron wa ampunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan anak-anak.